برسالة رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Kaum muslimin jemaat yang dimuliakan Allah, melalui mimbar kota ini saya mewasiatkan kepada diri dan kepada saya sendiri agar selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kekuatan lahir dan batin sehingga mampu melengkapi kekurangan kita masing-masing selama mengabdi kepada Allah Sang Maha Pencipta. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita semua tentu menyadari bahwa betapapun giatnya usaha kita dalam memenuhi amalan-amalan agama, tentu masih terdapat kekurangan dalam diri kita masing-masing. Dari sekian banyaknya perintah-perintah agama, pasti masih ada sebagian yang belum kita penuhi. Apalagi tentang larangan-larangannya, tentu banyak sekali yang kita kerjang atau kita lakukan. Oleh karena itu, marilah kita memperbaiki kesalahan-kesalahan kita dan kita kejar terus kekurangan-kekurangan yang ada. Di samping kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat. Sebab setiap manusia pasti pernah berbuat salah dan dosa, baik kepada Allah maupun kepada sesamanya. Rasulullah SAW bersabda, Kullu bani Adam khata'una wa khairul khata'ina tawwabun. Artinya, setiap anak Adam itu bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang meminta ampunan. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, adapun yang dimaksud taubat di sini adalah taubatan nasuha atau taubat yang sebenarnya, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Ayat tersebut memberi pengertian pada kita bahwa dalam bertobat harus didasari dengan keimanan. Jadi tidak sah tobat seseorang yang tidak beriman atau kafir sebelum dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Dan seseorang itu belum dikatakan bertobat selagi ia masih melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-ana wal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Artinya, dan tidaklah tobat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengajarkan kejahatan, yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal pada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya tobat sekarang. Dan tidak pula diterima tobat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Al-Quran surat An-Nisa ayat 18. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pengertian taubat nasuha ialah mohon ampun kepada Allah dengan lisan dan penyesalan di dalam hati,
terhadap sesuatu dosa yang telah dilakukan dengan jalan meninggalkan dosa tersebut, disertainya tidak akan kembali lagi mengulanginya. Jikalau dosa tersebut berhubungan dengan hak manusia, maka wajib minta maaf kepadanya dan mengembalikan harta bendanya yang telah diambil atau mintalah halalnya. Memang kata-kata tobat ini sangat simpel, enak didengar dan mudah diucapkan. Akan tetapi tidaklah semudah itu pada hakikatnya, sebab tobat diperlukan tindakan nyata sebagai realisasinya. Maka sangat kurang bijaksana dan ceroboh sekali manakala seseorang mengaku tobat, akan tetapi dia masih melakukan dosa itu pula. Dan sangat memalukan sekali manakala seorang beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hatinya masih berniat ingin mengulangi kembali dosa itu pula. Hal itu menurut seorang wali bernama Rabi al-Adawiyah disebut tobat orang-orang yang dusta. Lagi pula tidak diterima tobatnya. Maka sebagai sifat-sifat mukmin yang takwa dan bertobat dengan mohon ampun kepada Allah adalah apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya pada surat Al-Imran ayat 135 dan 136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim faman yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'alimin. Artinya juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Al-Quran surat Al-Imran ayat 135 dan 136. Di dalamnya tersebut terkandung suatu pengertian bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, apabila kita telah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar larangan Allah, hendaknya bertugas untuk meminta ampun atas segala dosa yang kita perbuat, sebab Allah Maha Pengampun atas segala dosa. Untuk itu kalau kita telah berbuat kesalahan, jangan lantas berkecil hati dan berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya 'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa akan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jelaslah bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala amat sangat luas yang meliputi segala sesuatu. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita mempersempit. Lagi pula rahmat Allah itu pun selalu terbuka, baik di waktu siang maupun malam. Artinya Allah tetap memberi ampunan dari hamba-hambanya yang meminta ampunan dan bertobat. Meski demikian, namun jangan lantas kita menunda-nunda taubat, sebab setiap yang bernyawa dan hidup di dunia ini pada suatu saat akan mengalami akhir dari roda kehidupan yang disebut dengan mati. Bagaimana disebutkan dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 34,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal wa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya, tiap-tiap umat mempunyai ajal. Maka apabila telah datang ajalnya, mereka tidak dapat memundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Datangnya kematian tidak dapat diprediksi secara ilmu kedokteran, sebab yang menentukan mati dan tidak kapan seseorang akan meninggalkan alam di dunia ini adalah Allah. Oleh karena itu, celakalah orang yang menunda untuk bertobat dengan ucapannya, besok aku akan bertobat, seolah-olah dengan ucapannya itu ia tahu persis bahwa besok hari ia belum mati. Padahal sekali lagi, tak seorang pun dapat mengetahui datangnya mati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tentang ucapan taubat atau istighfar ini, Nabi kita Muhammad SAW telah memberi contoh, dan ini dilaksanakan setiap hari terus menerus, seperti dengan sabdanya, Tubu ilallahi wa inni atubu ilaihi kulla yawmin mi'ata marrah. Artinya, bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, karena sesungguhnya aku Nabi selalu bertobat kepadanya setiap hari 100 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian Nabi Muhammad SAW yang telah dinyatakan maksum, yakni terhindar dari dosa saja, masih terus-menerus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari 100 kali. Sekarang bagaimana dengan kita ini? Dari itu, marilah kita berupaya melaksanakan tobat dengan mengucapkan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala lebih banyak lagi, dan jangan sekali-kali menunda-nunda tobat. Ingatlah, alangkah kecewanya orang yang kedatangan ajal sedangkan dia belum bertobat, minta ampun dan menyerahkan kepada Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, alangkah ruginya orang yang belum bertobat namun sudah dipanggil di hadapan Ilahi. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dikaruniai rahmat dan diampuni dari segala dosa-dosa yang pernah kita perbuat, baik dosa yang samar-samar maupun dosa yang terang-terangan. Karena baik samar maupun terang-terangan bagi Allah sama saja, tidak ada bedanya. Dan akhirnya kita seperti orang yang tidak punya dosa. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu wal mustaghfiru minadz-dzambi wa huwa muqimun 'alaihi kal mustahzi'i bi rabbih. Artinya, orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak ada dosa baginya, dan orang yang meminta ampun dari dosanya sedangkan dia sendiri tetap mengerjakan dosa seperti orang yang mempermainkan Tuhannya. Hadis riwayat Baihaqi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la ta'asu min rauhillah. Innahu la ya'asu min rauhillah